perkenalkan, nama saya Diva Oktaviana. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kami kelompok 3 dengan judul Sumbangan Fisika dalam Islam. Materi yang pertama, sumbangan Islam dalam perkembangan fisika. Kaum muslimin meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Pengetahuan tentang zat, energi, ruang, waktu, dan interaksi benda-benda di alam disebut dengan fisika. Berdasarkan 3 ilustrasi ini, yang pertama, teori bahwa bumilah yang pusat tata surya, bahkan alam semesta, karena di dalam Al-Quran tidak menyebutkan ada ayat yang menyatakan bumi itu beredar, tetapi matahari, bulan, dan bintanglah yang beredar. Yang kedua, teori bahwa besi magnet dapat digunakan sebagai pembangkit energi yang tak ada habisnya dengan dalil Quran surat ke-57 ayat 25 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat yang ia tafsirkan sebagai energi. Yang ketiga, teori 7 lapisan atmosfer karena dikatakan hujan turun dari langit di dalam Quran surat ke-35 ayat 27. Sedangkan Allah menciptakan 7 langit, Quran surat ke-41 ayat 12, sehingga hujan itu terjadi pada lapis langit pertama. Dengan melihat teori dan klaim tersebut, sepertinya mereka mengulang apa yang pernah dilakukan kaum mutakalimin di masa lalu, yang mencari-cari suatu kesimpulan hanya berdasarkan asumsi, sekalipun asumsi itu berasal dari suatu ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara subjektif. Tentu saja, cara berpikir mutakalimin seperti ini tidak pernah menghasilkan terobosan ilmiah yang hakiki, apalagi dapat dipakai untuk keperluan praktis. Para fisikawan muslim pada masa keemasan Islam adalah orang-orang yang dididik dari awal dengan akidah Islam. Rata-rata mereka hafal Al-Quran sebelum balik. Mereka sangat memahami bahwa alam memiliki hukum-hukumnya yang objektif, yang dapat terungkap sendiri pada mereka yang sabar melakukan pengamatan dan penelitian yang sangat cermat. Sejarah membuktikan kontribusi ilmuwan muslim dalam bidang fisika sangatlah besar. Karya ilmuwan muslim dalam bidang fisika, baik yang klasik maupun modern, bisa dikatakan sangat melimpah. Nah, langkah peneliti INSITS Muhammad Ishaq dalam usahanya menyusun suatu buku teks pelajaran fisika menguak rahasia alam dengan fisik yang menginspirasi fisikawan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tokoh dan ilmuwan Islam yang berperan dalam perkembangan fisika. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, adalah tahun 846 Masehi. Ia lahir di Bukhara dan hidup pada awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Dia merupakan cendekiawan Islam yang berpengetahuan luas. Dia tidak hanya ahli dalam ilmu matematika saja, tapi juga di bidang ilmu astronomi yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang bintang-bintang termasuk kedudukannya, pergerakan, dan penafsiran yang berkaitan dengan bintang. Selanjutnya, Tabib Ibnu Qurra. Pada tahun 901 Masehi, Tabib ini lahir di Haram, Mesopotamia, yang sekarang merupakan wilayah Turki, dan Tabib belajar di Bait Al-Hikmah yang berada di kota Baghdad. Di pusat keunggulan sains Islam pada era dinasti Abbasiyah itu, Tabib mempelajari berbagai bidang keilmuan termasuk geometri, astronomi, astrologi, mekanik, pengobatan, dan filsafat. Sumbangan Tabib terhadap geometri yaitu pengembangan geometri terhadap teori Pitagoras. Tabib juga mempelajari geometri untuk mendukung penemuannya terhadap kurva yang dibutuhkan untuk membentuk bayangan matahari. Beliau juga menemukan teori tentang getaran trepidasi. Selanjutnya Al-Batani pada tahun 929 Masehi. Ilmu falak menjadi ilmu yang paling diminati pada zaman kebangkitan Islam. Ilmu ini berbicara tentang pergerakan bintang dan kaitannya dengan bumi. Al-Batani ini ahli astronomi terbesar Islam, mengetahui jarak bumi dengan matahari, alat ukur gaya gravitasi, alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal. Selanjutnya,
Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik adalah Al-Kindi. Hasil kerja kerasnya mampu menghasilkan pemahaman baru tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip persepsi visual. Secara lugas, Al-Kindi menolak konsep tentang penglihatan yang dilontarkan Aristoteles. Menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Yang kelima, Ibnu al-Haytham pada tahun 1021 Masehi. Fisikawan ternama ini bernama lengkap Abu Ali al-Hasan Ibnu al-Hasan atau al-Husain. Ibnu al-Haytham ini lahir tahun 965 di Basrah atau Irak. Ia pun sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar. Setelah itu, secara otodidak, ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak, matematika, geometri, pengobatan, fisika, dan filsafat. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Melalui serangkaian percobaan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, namun namanya hanya masyhur di Mesir. Saat pemerintahan Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Hakim pada tahun 996 sampai 1020, fisikawan muslim terbesar dan salah satu pakar optik terbesar sepanjang masa yaitu Ibnu al-Haytham ini wafat di Kairo sekitar tahun 1039 Masehi. Selain fisikawan, ia juga dikenal sebagai astronom dan matematikawan. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis sekitar 70 kitab. Salah satu kitabnya, Al-Manazir, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan tajuk Optica Thesaurus. Dalam kitabnya mengatakan proses melihat adalah jatuhnya cahaya ke mata, bukan karena sorot mata sebagaimana diyakini orang sejak Aristoteles. Dalam kitab itu ia juga menjelaskan berbagai cara untuk membentuk teropong dan kamera sederhana. Selanjutnya Al-Kazini pada tahun 1121 Masehi. Ia merupakan saintis muslim serba bisa yang menguasai astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, dan filsafat. Sederet buah fikir yang dicetuskan tepat atau ada di sepanjang zaman. Temuan ilmu kelahiran Bizantium ini antara lain metode ilmiah eksperimental dalam mekanik, dalam daya, massa dan berat, jarak gravitasi, serta energi potensial gravitasi. Sumbangan penting Al-Kazini dalam fisika terungkap dalam kitab Al-Mizan Al-Hikmah yang ditulisnya pada tahun 1121 Masehi. Dalam buku itu, ia menjelaskan tentang teori keseimbangan hidrostatika. Teori ini telah mendorong penciptaan peralatan ilmiah. Tak heran jika Robert dalam tulisan bertajuk Al-Kazini yang dimuat dalam bukunya yang menyebutkan bahwa Al-Kazini adalah salah seorang saintis terbesar sepanjang masa, sedangkan editornya menjuluki Al-Kazini sebagai fisikawan terbesar sepanjang sejarah. Yang ketujuh, Muhammad Targai Ulugh-Beg, yaitu seorang pangeran Tartar yang merupakan cucu dari Timur Leng, diberi kekuasaan sebagai raja muda di Turkestan. Berhasil mendirikan observatorium yang tidak ada tandingannya dari segi kecanggihan dan ukurannya. Observatorium ini adalah yang terbaik dan paling akurat pada masanya, sehingga menjadi kota Samarkand sebagai pusat astronomi terkemuka. Ketika itu sudah terbit katalog dan tabel-tabel bintang berjudul Zid Jadid Sultani yang memuat 992 posisi dan orbit bintang. Selanjutnya Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa pada tahun 1982 Masehi, hidup dan bergiat sebagai penyair bagi golongan Al-Murabbitin, pimpinan Abu Bakar Ibnu Tawalfid. Dilantik menjadi menteri, Raja Argo menyerang dan beliau meninggalkan pada tahun 1117 Masehi, singgah di Valencia dan kemudian menetap di Sivil dan mengamalkan ilmu kedokteran dan ilmu logik. Ia menjelaskan tentang hukum gerakan. Menurutnya, kecepatan sama dengan gaya gerak yang dikurangi resisten materi. Prinsip yang dikemukakannya ini menjadi dasar bagi pengembangan ilmu mekanik modern.
karena itu tidak mengherankan jika hukum kecepatan yang dikemukakan Galilei sangat mirip dengan yang dipaparkan oleh Ibnu Bajjah. Karya Ibnu Bajjah mengenai analisis gerakan juga sangat mempengaruhi pemikiran Thomas Aquinas. Yang kesembilan, Ibnu Tufail dilahirkan di lembah Arsha dekat Granat pada 1106 Masehi. Ia menjadi pemerintah negara Maroko yang disegani, pandai bergaul dan menekuni diri dalam pendidikan, pengobatan, pengadilan, dan politik. Salah satu bukunya adalah Hayy Ibnu Yaqzan yang menerangkan satu falsafah dalam diri manusia. Buku ini menunjukkan bagaimana beliau menganalisis hubungan antara manusia, akal, dan Tuhan. Dalam bidang fisika, beliau menjelaskan 3 cara pemanasan, yaitu melalui pergerakan, geseran, dan pencahayaan. Dalam metafisika, beliau menerangkan bahwa alam ini baru dan berpenghujan. Ke-10, Kamaluddin Al-Farisi Kamal al-Din Abu Hasan. Ia adalah seseorang yang lahir di Persia, sekarang yang dinamakan Iran, pada tahun 1267 dan wafat pada tahun 1319 Masehi. Ia terkenal dengan kontribusi tentang optik. Dalam bidang optik, ia berhasil merevisi teori pembiasan cahaya yang dicetuskan para ahli fisika sebelumnya. Ia membedah dan merevisi teori pembiasan cahaya yang telah ditulis oleh Al-Haytham. Hasil revisi itu ia tulis dalam kitab Tanghih Al-Manazir. Selanjutnya, Nasiruddin ini membangun observatorium yang mampu menghasilkan tabel pergerakan planet secara akurat. Model sistem planetarium yang dibuatnya diyakini paling maju dan pada zamannya. Dia juga berhasil menemukan sebuah teknik geometrik yang dikenal di barat dengan Artusi couple. Sejarah juga mencatat Nasiruddin sebagai astronom pertama yang mengungkapkan bukti observasi empiris tentang rotasi bumi. Ia juga berhasil memodifikasi model Seneta Exclusis dengan prinsip mekanik untuk menjaga keseragaman rotasi benda-benda langit. Dan masih banyak lagi ilmuwan muslim lainnya yang berjasa dalam ilmu fisika yang memberikan karyanya untuk kemajuan ilmu fisika. Demikian paparan dari isi makalah kelompok 3. Semoga dengan penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi yang ketiga ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.